Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu, dan Engkau memanggil aku, ya domba
circumstances makes perfect sense to us as we try to understand each of the events. When the path grows deep and our questions have no answer, turn to Him. Pardon me, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, pardon me. There are days when clouds surround us and the rain begins to fall. The cold and lonely winds will cease to blow. And there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storms arise, don't forget we live by faith and not by sight. Pardon me, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, come with me. Trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Come with me, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, pardon me, pardon me, pardon me. Shalom jemaat sekalian, dalam waktu dekat kita akan memasuki pesta demokrasi. Sebagai warga negara yang penuh tanggung jawab, kita diundang berpartisipasi di dalam pemilu 2024. Tanggal 14 Februari 2024 adalah sebuah momen yang sangat penting yang mengharuskan keterlibatan aktif kita. Sebagai keluarga besar GEI Ho Kim Tong, kita menyadari peran kita masing-masing di dalam membangun masa depan bangsa dan negara kita. Maka dengan penuh perhatian,
Mari kita amati beberapa hal. Pertama, kita perlu memahami visi misi daripada calon presiden, wakil presiden, dan legislatif dengan bijaksana. Jadilah pemilih cerdas. Ingat, kita bukan sekedar mencari pemenang pemilu, tetapi mencari pemimpin yang berkualitas untuk memajukan negeri dan bangsa kita. Kita perlu memahami dengan bijak visi misi dari setiap calon presiden, wakil presiden, serta calon legislatif. Dengan demikian kita bisa memilih dengan kesadaran dan tanggung jawab. Yang kedua, banyaklah berdoa. Kita perlu banyak berdoa supaya Tuhan sendiri menentukan para pemimpin yang berintegritas, yang sungguh-sungguh mengasihi rakyat, yang sungguh-sungguh mau memajukan kita bersama. So, kasih Tuhan, kita perlu banyak berdoa supaya seluruh proses pemilu berjalan dengan aman, damai, dan tentram. Yang ketiga, marilah semua menggunakan hak pilih kita. Kita perlu berpartisipasi aktif menggunakan hak pilih kita. Jauhkanlah praktek golput. Dengan demikian kita turut berkontribusi menjaga kelancaran proses ini dengan baik. Suara saudara sangat penting. Itu adalah ungkapan kepedulian kita menentukan masa depan negeri dan bangsa kita. Itu sebabnya marilah kita dengan kesadaran ini kita pergi ke TPS masing-masing pada waktunya untuk melakukan pemilihan itu. Kiranya Tuhan akan memberkati kita, memberikan kita Indonesia yang semakin maju, jaya, sejahtera bagi semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat malam semuanya. Bersyukur kepada Tuhan, malam ini kita bisa kembali mengikuti kebaktian doa dan bersyukur untuk segala berkat dan kasih setia Tuhan, sehingga kita dalam keadaan yang baik, kita bisa bersama-sama bersekutu dalam Tuhan. Mari saya akan mengajak kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan kita. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Nas panggilan beribadah kita pada malam ini diambil dari Mazmur 135 ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Saya akan mengajak kita mengangkat satu pujian untuk menyembah Tuhan kita yang maha besar, maha kuasa, melebihi segala Allah. Mari kita angkat pujian sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan
mengagungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang maha kasih. Mari kita tidak berhenti-henti untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia, sebagai rasa ungkapan syukur kita karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Mari kita beri kemuliaan kepada Allah kita. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang maha besar, yang maha kuasa dan maha kasih. Dan kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk kebaktian kami pada malam ini ke dalam tangan-Mu. Mohon berkat penyertaan-Mu ya Tuhan. Berkati untuk firman yang akan diberitakan Tuhan. Engkau yang boleh menyatakan akan kebenaran firman-Mu. Engkau yang boleh firman-Mu ini boleh memberikan kami kekuatan, penghiburan, teguran. Dan kiranya firman ini dapat menjadi pegangan hidup kami ya Tuhan, untuk langkah-langkah kami ke depan ya Bapa. Tuhan, Engkau yang tolong hidup kami ya Bapa, supaya hidup kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Mohon Tuhan yang berikan kami kekuatan. Berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan juga memakai dia dengan heran ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ibadah doa kami pada malam ini dalam tangan-Mu, Tuhan yang boleh menyertai. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan terus memelihara dan menyertai setiap kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami berdoa agar Roh Kudus memenuhi hati setiap kami dan menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap orang memiliki ambisi. Beberapa orang memiliki ambisi
untuk bisa dipromosi di tempat kerja. Ada orang yang berharap bisa memiliki tabungan yang cukup besar sehingga mereka bisa pensiun tanpa khawatir. Ada orang yang berharap bisa memiliki kesehatan yang semakin baik, dan ada yang ingin memiliki cucu yang lebih banyak. Dan terutama sebagai orang tua, mereka memiliki harapan yang sangat besar untuk anak-anak mereka. Hari ini, mari kita melihat seorang ibu dalam Alkitab. Ibu ini memiliki 2 anak laki-laki, dan dia sangat berharap agar kedua anaknya mendapatkan berkat yang terbaik. Mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan diambil dari Matius 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nama ibu ini di dalam firman Tuhan hari ini adalah Salome. Kedua anak laki-lakinya adalah Yakobus dan Yohanes. Hal pertama yang kita perhatikan dalam teks kita adalah permintaan seorang ibu. Ibu dari Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus. Dia berkata, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Ini adalah permintaan yang sangat berani. Duduk di sebelah kanan dan kiri adalah menjadi 2 peringkat tertinggi yang mungkin dalam kerajaan. Orang yang duduk di sebelah kanan menjadi kedua dalam komando, dan yang sebelah kiri menjadi ketiga dalam komando. Ia meminta agar Yesus menjadikan kedua anaknya sebagai 2 pejabat tertinggi dalam kerajaan Yesus. Perhatikan juga bagaimana Salome mendekati Yesus. Dia melakukannya seperti seseorang mendekati seorang raja. Dia datang sujud di hadapan Yesus dan memohon kepadanya. Salome datang kepada Yesus dengan maksud untuk mendapatkan kedudukan tinggi bagi anak-anaknya. Dan sebenarnya juga untuk dirinya sendiri. Apa ibu yang tidak ingin anak-anaknya mencapai posisi tinggi dan menjadi sukses? Orang tua menjadi sangat bangga dengan bagaimana anak-anak mereka berkembang, terutama jika mereka mencapai posisi tinggi. Tentu saja, orang tua merasakan kepuasan tertentu terhadap pencapaian anak-anak mereka. Tetapi seringkali orang tua menjadi bangga karena melihatnya sebagai cerminan dari diri mereka sendiri. Respon pertama Yesus adalah, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus ku minum?" Dia mempertanyakan apakah mereka menyadari harga yang besar yang harus mereka bayar untuk dilayak menduduki posisi yang mereka cari. Mereka harus sanggup minum cawan yang akan diminum oleh Yesus. Ini seharusnya menjadi pengingat tentang apa yang baru saja dikatakan Yesus kepada mereka dalam ayat 18 dan 19 mengenai pergi ke Yerusalem, di mana Yesus akan menderita banyak hal, diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dihukum mati, lalu diserahkan kepada bangsa-bangsa lain dan disalib.
Kecepatan jawaban mereka yang menyatakan bahwa mereka sanggup meminum cawan itu menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya mempertimbangkan semua yang akan berarti. Yesus juga memberitahu mereka bahwa cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Yakobus, Yohanes, dan ibu mereka ingin mendapatkan posisi terkemuka dari Yesus. Ini adalah hal yang salah untuk dicari dengan beberapa alasan. Di antaranya, ketidakpantasannya meminta hal ini setelah Yesus memberitahu mereka bahwa Ia akan pergi ke Yerusalem untuk menderita dan mati. Mereka belum mempertimbangkan harga yang harus dibayar. Ayat 24 memberitahu kita bahwa ketika 10 murid lainnya mendengar apa yang telah dilakukan oleh Yakobus, Yohanes, dan ibu mereka, mereka menjadi marah. Mereka semua masih terpengaruh oleh nilai-nilai dunia, dan dunia menghargai posisi yang terhormat dan kekuasaan. Tanyakan kepada orang di jalanan, apa arti kesuksesan? Dan pada umumnya kita akan menemukan bahwa orang mendefinisikan kesuksesan dalam hal uang, prestasi, posisi, kekuasaan, dan tidak ada hal tersebut yang jahat pada dirinya. Tetapi ketika hal-hal tersebut menjadi tujuan kita, definisi kesuksesan, kita telah menjauh dari kesalehan dan masuk ke dalam dunia. Para murid ingin menjadi besar dalam kerajaan Allah, tetapi mereka memikirkan itu dengan standar dunia. Yesus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajari mereka bagaimana menjadi benar-benar besar. Namun Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terpemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Keagungan dalam kerajaan datang dari seorang pelayan dan hamba. Jika kita ingin menjadi besar, kita harus menjadi pelayan yang rendah hati. Dan seorang pelayan sejati akan berkorban demi orang lain atas nama Kristus. Yesus sendiri adalah contoh dari apa artinya menjadi besar dalam kerajaan. Dari apa artinya menjadi seorang pelayan dan hamba. Seperti yang dikatakan di ayat 28, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus tidak datang untuk menggunakan kuasanya atas manusia agar manusia melayaninya. Dia datang untuk melayani manusia dan membayar harga tebusan untuk menebus manusia. Menjadi seorang Kristen berarti mengikuti Kristus, menjadi seseorang yang sedang dibentuk menjadi gambarnya. Apakah kerendahan hati dan pelayanan mencirikan hidup kita? Apakah kita peduli dengan apa yang orang lakukan untuk kita atau apa yang kita lakukan untuk mereka? Sejauh mana kita bersedia berkorban dalam pelayanan untuk Tuhan kita? Apakah Yesus benar-benar Tuhan kita atau hanya suatu barang dagangan yang ingin kita gunakan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Mereka yang benar-benar besar mengikuti contoh Yesus dan berusaha untuk melayani, bukan dilayani. Untuk berkorban, bukan mencari orang lain untuk berkorban bagi mereka. Jika kita ingin menjadi besar, kita tidak perlu meninggikan kita sendiri. Dengan kerendahan hati, menjadi hamba Yesus Kristus dan melayani Dia serta umatnya. Dan biarkanlah Tuhan yang meninggikan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah teladan kami. Tuhan, kami berdoa agar kami boleh meneladani contoh-Mu untuk mengikuti-Mu dengan rendah hati, melayani-Mu dan sesama dengan rendah hati. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan berdoa bersama, saya akan kembali mengajak kita mengangkat satu pujian
Ku percaya janji-Mu. Tuhan selalu menepati janji-Nya. Dia tidak pernah gagal untuk menyatakan janji-Nya. Mari kita bersama percaya akan janji Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama, kita mau berdoa syafaat pada malam hari ini. Sebelum itu saudara kita mau bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya, karena Tuhan telah memimpin kita memasuki bulan Februari. Dan kita mau bersyukur saudara atas setiap nafas kehidupan, dan juga kehidupan yang telah kita terima pada saat ini saudara. Kita mau bersyukur kepadanya, dan juga kita mau bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kita dengar dan boleh kita baca, yang menguatkan kita di tengah-tengah mungkin kita bergumul dan kesulitan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau bersyukur atas setiap kebaikan-Nya. Mari kita bersyukur. Tuhan Bapa kami yang terkecil dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, setiap kehidupan keluarga kami, dan setiap seluruh jemaat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, waktu demi waktu berlalu, dan kami bersyukur kami telah sampai memasuki pada bulan Februari di tahun ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang selalu memberikan anugerah kepada kami, dan anugerah-Mu selalu cukup ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk nafas kehidupan,
dan telah kehidupan yang telah kami terima pada saat ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kesehatan yang telah kami terima. Kami bersyukur untuk makanan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang kami terima dan semuanya itu cukup. Kami sungguh bersyukur juga ya Tuhan untuk keluarga kami, untuk saudara seiman kami, untuk pekerjaan yang telah Kau sediakan bagi kami. Kami sungguh bersyukur juga ya Tuhan untuk firman-Mu yang berkuasa, yang menguatkan, yang menopang kami. Dikala mungkin kami susah, dikala kami mungkin bergumul, kami bersyukur firman-Mu boleh kami dengar, firman-Mu boleh menguatkan iman kami, dan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur atas seluruh kebaikan-Mu, semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami mau memuji-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mau berdoa secara untuk setiap kesehatan kita dan juga jemaat. Mungkin dalam musim dingin ini dan juga hujan dalam beberapa waktu ini, mungkin saudara banyak juga yang terkena flu atau mungkin sedang tidak enak badan, saudara. Kita mau berdoa secara untuk setiap kita, setiap jemaat, keluarga. Tuhan terus boleh memberikan tubuh imun yang kuat. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa untuk setiap pekerjaan jemaat. Tuhan terus boleh menyertai, mungkin dalam setiap pekerjaan jemaat ada persoalan masing-masing, ada pergumulan masing-masing, mungkin ada kesulitan di dalam rekan kerja, atau mungkin kesulitan dalam hal-hal lainnya. Kita mau berdoa, Tuhan boleh menyertai, memberkati, memberikan kelancaran bagi setiap kita, bagi setiap jemaat dan keluarga. Mari kita berdoa akan dua hal ini. Tuhan, kami serahkan untuk setiap kesehatan kami, kesehatan jemaat-Mu, seluruh keluarga. Kami mau serahkan Tuhan, Kau boleh memberikan tubuh imun yang kuat, terutama di tengah musim dingin, hujan, pergantian cuaca. Kami mau serahkan ya Tuhan, agar sungguh Kau yang boleh menyertai setiap kami, setiap jemaat-Mu. Dan kami mau berdoa untuk keluarga kami pun ya Tuhan, Kau boleh melindungi ya Tuhan dari segala sakit penyakit. Berikan kami tubuh jasmani yang sehat. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan dari setiap kami, setiap jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh memberkati, Kau boleh menyertai. Mungkin ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Tuhan mohon tolong Kau boleh menyertai, memberikan kekuatan, memberikan kesabaran bagi mereka ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu dan juga seluruh diri kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk setiap orang tua yang ada di gereja kita, saudara khususnya, dan juga mungkin keluarga, Bapak Ibu Saudara. Kita mau berdoa agar Tuhan boleh memberikan hikmat bijaksana dalam mereka mendidik anak, dalam tutur kata, tindakan, perkataan, sikap tingkah laku mereka, boleh sekali lagi menjadi teladan iman bagi anak-anak mereka. Kita mau berdoa saudara untuk setiap anak, setiap remaja, pemuda, khususnya di dalam gereja kita, saudara, atau mungkin keluarga Bapak Ibu Saudara. Kita doakan agar sungguh mereka boleh bertumbuh di dalam iman, mereka tetap terus bertumbuh di dalam komunitas rohani yang baik, dan dijauhkan dari segala pergaulan tidak baik. Kita mau berdoakan dua hal ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap para orang tua yang mempunyai anak-anak. Kami berdoa Tuhan agar sungguh dari mereka dapat diberikan hikmat bijaksana, dapat mendidik anak-anak mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan mereka boleh menjadi teladan iman di dalam keluarga. Mungkin ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, namun Kau boleh sendiri memberikan kekuatan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak, anak remaja, anak-anak pemuda, agar sungguh ya Tuhan mereka dapat bertumbuh di dalam iman, mereka dapat menemukan komunitas rohani yang baik, dan mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan, dan mereka dijauhi dari segala pergaulan yang tidak baik. Kami mau serahkan ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, keluarga, anak-anak muda hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama kami berdoa. Amin. Mari kita mau berdoa saudara untuk setiap jemaat yang sedang bergumul di dalam kesehatan dan mungkin sedang lemah imannya. Kita doakan Tuhan terus boleh menguatkan, terutama iman mereka tetap terus kuat di dalam Tuhan. Kita juga mau berdoa saudara bagi setiap jemaat, saudara yang mungkin pada saat ini ada konflik di dalam relasi keluarga, mungkin itu secara sengaja atau tidak sengaja, mungkin ada konflik yang terjadi yang belum terselesaikan. Kita mau berdoa saudara agar sungguh ada kasih Tuhan nyata di tengah-tengah setiap keluarga kita, keluarga jemaat, dan boleh terselesaikan masalahnya. Kita mau berdoa akan dua hal ini, mari kita berdoa.
Kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang pada saat ini sedang bergumul, sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan, Kau sering boleh menyertai mereka, Kau boleh menyembuhkan dan menjamah mereka, tubuh mereka yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan untuk ketika mereka harus check up dokter dan mereka harus melakukan banyak tindakan, Engkau sering boleh menyertai dan memberikan hikmat bijaksana bagi dokter yang membuat tindakan hal ini ya Tuhan. Kami juga mau serahkan juga bagi mereka untuk tetap terus sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Walaupun mereka mengalami kelemahan tubuh, kami berdoa agar sungguh mereka memiliki iman yang kuat, yang percaya kepadamu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga dari jemaat-Mu. Mungkin ada yang mengalami konflik di dalam relasi, dalam keluarga khususnya. Mungkin ada tantangan, ada kesulitan, sehingga mungkin mereka saling menyakiti. Kami berdoa Tuhan agar sungguh damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah mereka, dan ada konflik ini dapat terselesaikan ya Tuhan. Kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu, sehingga sungguh kasih Tuhan ada nyata di dalam kehidupan keluarga jemaat-Mu. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa, saudara, bagi acara PPI pada hari Jumat ini, saudara. Kita mau berdoa, saudara, agar setiap pemuda di dalam gereja kita dapat bertumbuh di dalam iman, mereka boleh mengenal Tuhan. Kita juga mau doakan, saudara, untuk Sunday School, untuk bagi anak-anak Sunday School yang ada, mereka belajar firman Tuhan, dan juga ada baby class, saudara. Sejak dari kecil, mereka sudah belajar firman Tuhan. Doakan agar sungguh mereka boleh bertumbuh di dalam iman. Doakan juga, saudara, untuk ibadah kebaktian English Service, saudara, khususnya bagi anak-anak muda. Tuhan terus boleh memberkati, memberikan pertumbuhan bagi mereka, terutama pertumbuhan iman mereka. Kita doakan akan dua hal ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan kalau ada anak-anak muda yang datang ke gereja dan mereka boleh bertumbuh dan boleh mengenal Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh memberkati komunitas Persekutuan Pemuda Indonesia. Pada hari Jumat ini kami akan mengadakan persekutuan. Kau sering boleh memberkati persekutuan ini agar sungguh mereka dapat mengenal Tuhan dan mereka boleh bertumbuh di dalam iman dan mengalami persekutuan yang hangat. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk gereja-Mu, khusus ya Tuhan dari yang paling kecil, dari baby class, dari anak-anak Sunday School. Kami berdoa Tuhan ketika guru-guru mengajar, agar sungguh boleh memupuk iman mereka, dan mereka boleh mengenal akan Tuhan Yesus. Mereka boleh percaya, dari masa kecilnya pun mereka boleh percaya kepada Tuhan. Kami berdoa juga mengingat bagi jemaat yang berada di kebaktian bahasa Inggris, bagi anak-anak muda yang ada di sana ya Tuhan. Kau terus boleh memberikan pertumbuhan yang baik bagi setiap jemaat-Mu, dan mereka boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan banyak mereka boleh menemukan rumah rohani, khusus di ICLA ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan seluruhnya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa, saudara, untuk pelayanan ibadah pada minggu ini, saudara. Kita bersyukur ada Bapak Leonard Sidarta dan juga untuk Reverend Pastor Jana, saudara ya, Pastor Jana Louis yang melayani kebaktian bahasa Inggris. Kita berdoa, saudara, Tuhan boleh memberkati ibadah pada minggu ini. Akan ada juga, kita akan merayakan Chinese New Year, saudara, pada minggu ini. Kita mau berdoa, saudara, Tuhan boleh memberkati dalam jalannya ibadah. Tuhan boleh memberkati juga untuk perayaannya. Tuhan kiranya boleh memberkati setiap jemaat yang hadir. Mereka boleh mendapatkan berkat Tuhan. Mari kita berdoa akan dua hal ini. Kami serahkan untuk para pembicara, para hamba Tuhan yang melayani. Kami mau serahkan ya Tuhan di dalam segala kelemahan mereka. Engkau sendiri yang boleh memberkati mereka di dalam segala persiapan mereka. Kau boleh berbicara kepada mereka dan sungguh-sungguh firman-Mu dapat menguatkan setiap jemaat-Mu. Yang kami mau serahkan untuk Bapak Leonard Sidarta dan juga untuk Pastor Jana yang akan melayani pada minggu ini. Engkau boleh mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan juga untuk ibadah dan juga perayaan yang akan dilaksanakan pada minggu ini. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh kami dapat merayakan tahun baru ini dengan penuh sukacita dan kami boleh mendapatkan berkat-Mu lewat ibadah yang ada pada minggu ini. Kami mau serahkan seluruhnya dari awal sampai akhir dan seluruh jemaat-Mu yang datang, yang hadir dapat sekali lagi mendapatkan berkat-Mu. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, berapa hari ini sudah hujan, saudara ya, hujan cukup deras, dan juga saudara ini
banyak mempengaruhi, khususnya di daerah California dan sekitarnya, saudara. Nah, saudara, ada banyak dampak terkena banjir, saudara, yang terkena dampak masyarakat di Amerika. Kita mau berdoa, saudara, kiranya Tuhan boleh menolong segala sesuatunya, boleh segera pulih kembali. Kita mau berdoa, saudara, untuk pemerintah, untuk para pekerja yang mengatasi semuanya. Tuhan boleh memberikan perlindungan dan semua boleh berjalan dengan lancar. Kita juga mau berdoa, saudara, untuk setiap rakyat yang terkena dampak dapat sekali lagi terselesaikan semuanya. Kita mau berdoa bagi Amerika. Ya Tuhan, kami mau serahkan negara Amerika ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk hujan beberapa hari ini mungkin berdampak bagi banyak rakyat di Amerika, khususnya di daerah California. Kami mau serahkan Tuhan agar sungguh boleh segera pulih, keadaan boleh semakin baik ya Tuhan. Kami berdua mungkin ada banyak mereka, rumah-rumah atau mungkin mobil dan banyak hal yang terkena dampak, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan, Kau sering boleh menolong, campur tangan. Kami berdoa untuk pemerintah, semuanya bagi mereka yang bekerja, agar dalam mengatasi semua ini Kau boleh memberikan perlindungan, kebijaksanaan, sehingga keadaan boleh segera pulih kembali ya Tuhan. Kami mau serahkan di dalam situasi tidak mudah ini pun, mereka terus boleh bersandar kepada Tuhan, boleh percaya kepadamu ya Tuhan. Kami mau serahkan negara Amerika hanya ke dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, saudara, mari kita mau berdoa bagi Indonesia, saudara. Khusus di dalam masa-masa pemilu ini yang akan diadakan di Indonesia dan juga di luar negeri, dan juga di Amerika ini, saudara. Kita doakan Tuhan boleh memberikan hikmat bijaksana dalam bagi setiap rakyat yang memilih, saudara, calon presiden yang berikutnya, saudara. Kita mau berdoa terus, saudara, agar di dalam masa-masa ini pun Tuhan boleh memberikan rasa aman, perlindungan, khususnya di Indonesia, saudara, dan juga beberapa mungkin negara lainnya juga. Kita mau berdoa bagi Indonesia, mari kita sama-sama berseru, kita berdoa. Kami berdoa menyerahkan untuk negara Indonesia, Tuhan, negara ini adalah milik-Mu, dan setiap pemimpin yang telah Kau pilih juga Engkau sendiri yang boleh memilihnya, dan kami mau serahkan ya Tuhan di dalam demokrasi yang akan diadakan beberapa waktu ini Tuhan. Kami mau serahkan untuk pemilihan presiden yang diadakan di Indonesia maupun di luar negeri. Tuhan, Kau sendiri boleh memberkati. Kau boleh memberikan hikmat bijaksana bagi setiap rakyat yang memilih presiden untuk kedepannya. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk siapapun presiden yang terpilih nanti boleh menjadi yang terbaik bagi negara ini. Kau terus boleh memberkati negara Indonesia, dan juga Kau boleh memberikan rasa aman, keamanan, juga perlindungan ya Tuhan dalam berjalannya proses pemilu ini. Kami mau serahkan untuk setiap proses, semua boleh berjalan dengan baik. Kami mau serahkan negara Indonesia ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berserahkan Bapak Ibu Saudara pergumulan kita, dan kita membawanya ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh pergumulan, tantangan kehidupan kami dalam keluarga, pekerjaan, relasi kami ke dalam tangan-Mu saja. Kami tahu ya Tuhan, Engkau berdaulat dan Engkau berkuasa atas segala sesuatunya. Oleh karena itu kami mau percaya kepada rancangan-Mu yang pasti, yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Tidak terus kami berdoa. Amin. Mari saya akan mengajak kita semua untuk menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita akan menutup ibadah kita pada malam ini, dan saya akan mengajak kita kembali mengangkat satu pujian, melayani, melayani. Kiranya kita mau memiliki tekad untuk terus melayani Tuhan seumur hidup kita. Karena Tuhan lebih dulu melayani kita dengan penuh kasih. Dia rela datang ke dunia melayani kita manusia. Mari kita juga mengambil teladan Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh lagi melayani. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Ampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mari kita menerima berkat, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara.
Baik Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita dapat datang ke kebaktian doa pada malam hari ini. Sampai ketemu pada hari Minggu ini di mana kita akan merayakan Chinese New Year bersama-sama. Ajak teman saudara, ajak keluarga untuk kita dapat sama-sama merayakan tahun baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom jemaat sekalian, dalam waktu dekat kita akan memasuki pesta demokrasi. Sebagai warga negara yang penuh tanggung jawab, kita diundang berpartisipasi di dalam pemilu 2024. Tanggal 14 Februari 2024 adalah sebuah momen yang sangat penting yang mengharuskan keterlibatan aktif kita. Sebagai keluarga besar, Yayo Kim Tong, kita menyadari peran kita masing-masing di dalam membangun masa depan bangsa dan negara kita. Maka dengan penuh perhatian, mari kita amati beberapa hal. Pertama, kita perlu memahami visi misi daripada calon presiden, wakil presiden, dan legislatif dengan bijaksana. Jadilah pemilih cerdas. Ingat, kita bukan sekedar mencari pemenang pemilu, tetapi mencari pemimpin yang berkualitas untuk memajukan negeri dan bangsa kita. Kita perlu memahami dengan bijak visi misi dari setiap calon presiden, wakil presiden, serta calon legislatif. Dengan demikian kita bisa memilih dengan kesadaran dan tanggung jawab. Yang kedua, banyaklah berdoa. Kita perlu banyak berdoa supaya Tuhan sendiri menentukan para pemimpin yang berintegritas, yang sungguh-sungguh mengasihi rakyat, yang sungguh-sungguh mau memajukan kita bersama. So kasih Tuhan, kita perlu banyak berdoa supaya seluruh proses pemilu berjalan dengan aman, damai, dan tentram. Yang ketiga, marilah semua menggunakan hak pilih kita. Kita perlu berpartisipasi aktif menggunakan hak pilih kita. Jauhkanlah praktek golput. Dengan demikian kita turut berkontribusi menjaga kelancaran proses ini dengan baik. Suara saudara sangat penting. Itu adalah ungkapan kepedulian kita menentukan masa depan negeri dan bangsa kita. Itu sebabnya marilah kita dengan kesadaran ini kita pergi ke TPS masing-masing pada waktunya untuk melakukan pemilihan itu. Kiranya Tuhan akan memberkati kita, memberikan kita Indonesia yang semakin maju, jaya, sejahtera bagi semua. Tuhan memberkati kita semua.